Karena ibaratnya ada bahan bakarnya gitu. Halo semuanya. Halo. Hai. Kenalin, nama aku Aurelia Aziza. Aku dari manajemen angkatan 2020. Rumah aku di Blitar. Hobi aku baca AU, kalau nggak gitu ya baca fanfic. Dan aku suka minum kopi. Kenalin, aku Ari Hesa, asalku dari Jogja. Aku sekarang menjadi mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Gadjah Mada angkatan 2020. Dan kebetulan aku punya hobi itu suka nonton bola sih, sama suka nonton konser musik juga. Tapi karena adanya pandemi kayak gini, jadi nggak bisa ke stadion, terus nggak bisa nonton konser secara offline. Jadi aku jalanin hobi-hobiku itu secara live streaming. Kenalin, aku Anjun Kwan Wihartono dari manajemen 2020. Asalku dari Banjarnegara dan aku punya hobi dengerin musik sih. Kenalin, aku Arik, aku tinggal di Jogja. Sekarang aku lagi kuliah di jurusan manajemen UGM angkatan 2020. Hobi aku main musik, nyanyi, baca buku, nonton YouTube, main game. Emosi yang paling sering aku rasain bahagia lah jelas, karena orang-orang di sekitarku, lingkunganku tuh sangat suportif banget. Terus aku punya teman-teman yang lucu-lucu dan suka melawak. Emosi yang paling sering aku rasain ya, biasanya sih antara rasa khawatir sama senang sih. Nah, kalau aku lebih sering ngerasain bahagia, marah, sama sedih sih. Happy, bahagia, senang aja sih. Ya karena orang-orang di lingkungan aku itu sportif semua. Jadi aku sendiri enjoy ngejalaninnya. Aku ngerasa bersyukur karena punya sesuatu yang mungkin menurutku sudah sangat cukup untuk aku bisa ngerasain bahagia. Gue lebih banyak ngerasain emosi positif sih, karena aku juga berusaha meminimalisasi emosi negatif, karena kan gak baik untuk kesehatan mental kita ya. Jadi ya sebisa mungkin aku memperbanyak dan mempersering untuk beremosi positif. Apabila ditarik beberapa hari belakang nih, emosi yang lagi sering aku rasain tuh lagi rasa khawatir sama ketakutan. Mungkin salah satu faktornya mungkin gara-gara UAS sih, tapi di sisi lain aku juga kayak kadang ngerasa gimana, khawatir kayak gimana caranya aku ngadepin masa depan yang gak pasti itu. Tapi di sisi lain juga aku tetap berusaha buat rasain yang namanya emosi positif. Lebih banyak emosi positif sih, karena yang pertama itu tadi, aku punya lingkungan yang suportif dan juga hal-hal yang bisa membuatku merasa bahagia gitu. Tapi ada lagi, aku menanamkan suatu prinsip bahwa apa yang kita alami atau yang kita lakukan itu pasti akan berguna, entah untuk kita, untuk orang lain, atau untuk siapapun, entah sekarang, besok, atau kapanpun gitu. Jadi ketika misalnya aku ngalamin kegagalan gitu, nah itu tuh aku pasti bakal mengambil positifnya dan menerapkan prinsipku itu tadi, sehingga emosi negatif yang muncul berupa sedih ataupun marah bisa tertransformasikan menjadi emosi positif. Relate sama jawabanku yang tadi, berarti aku sering ngerasain emosi positif. Kayak bahagia, senang, enjoy gitu. Tapi akhir-akhir ini aku sedikit ngerasain emosi negatif sih. Soalnya stres sama UAS. Aku bagi sih jadi dua hal, itu dari faktor internal dan eksternal. Yang pertama nih faktor internal. Faktor internal datang dalam diri aku sendiri. Misal, aku kurang percaya diri sama kemampuan aku, kurangnya keyakinan dalam diri aku. Nah, hal ini tuh bikin aku kayak mungkin terkadang ngerasa kurang percaya diri dalam mengerjakan sesuatu. Nah, karena kurangnya percaya diri ini, jadi aku khawatir nih, rasa khawatir, rasa takut. Aku bisa nggak sih mengemban tanggung jawab buat mengerjakan sesuatu? Bahagia gitu ya, contoh aja kayak abis menang main game misalnya, terus apa lagi ya, bercanda sama keluarga, bercanda sama adik, terus punya waktu luang untuk nyantai, untuk jalanin hobi. Nah, kalau emosi negatif itu biasanya karena mungkin
marah ya, misalnya marah itu kayak diganggu ade waktu lagi nugas, terus sedih itu gara-gara capek ngerjain banyak tugas gitu sih. Kalau penyebabnya sih dari banyak hal ya. Kalau emosi positif itu karena lingkunganku yang suportif, keponakanku yang lucu, terus aku juga hindarin hal-hal yang bisa merusak moodku gitu. Kalau emosi negatif sendiri rata-rata karena tugas. Kalau ditanya penyebab sering emosi, kalau dari aku sih dari diriku sendiri ya, karena aku ngerasa aku orangnya sensitif banget, terus mudah merasakan gitu. Jadi ketika aku mendapatkan sesuatu atau mengalami suatu kejadian, itu pasti akan menimbulkan emosi yang langsung muncul dari diriku sendiri, entah itu emosi positif ataupun emosi negatif. Nah, kedua, dari faktor eksternal. Faktor eksternal datang dari lingkungan sekitar aku. Misal nih, lingkungan sekitar aku lagi bahagia-bahagianya, lagi happy-happynya. Nah, di situ tentunya aku bakal ikut bahagia karena ya tadi faktor lingkungan sekitar aku lagi bahagia dan itu mempengaruhi diri aku pula. Saat ngatasi emosi negatif itu yang pertama tuh nenangin diri sih. Kayak nyari hiburan gitu, kayak nonton video yang lucu, terus lihat keponakanku yang lucu tadi, terus baca fanfic kayak gitu. Itu bakal bikin buat aku tenang, terus emosiku jadi balik lagi biasa gitu. Aku biasanya itu menenangkan diri sih dengan cara, berhubung aku introvert ya, aku lebih nyaman untuk menyendiri, terus jalanin hobi kayak dengerin musik, eh, main gitar, nonton yang lucu-lucu atau yang seru-seru di YouTube. Buat teman-teman yang sudah akrab dengan istilah masa kini ya, self healing gitu. Dalam artian ketika aku mengalami emosi negatif yang tiba-tiba datang gitu, aku mencoba mencari sesuatu yang bisa mendistract dan bisa mengubah situasi hati yang sedang kacau itu menjadi lebih baik lagi dengan mungkin berjalan-jalan dengan teman atau mengobrol dengan seseorang yang tepat dan lain sebagainya gitu. Biasanya sih langkah pertama yang bakalan aku ambil adalah mencoba buat menenangkan diri terlebih dahulu. Menenangkan diri bisa dengan cara kayak teknik relaksasi atau biasanya aku sambil dengerin musik-musik itu sih. Jelas beda sih menurutku. Beda sih, kalau emosi itu biasanya penyebabnya tuh jelas, sedangkan kalau mood itu biasanya nggak jelas tiba-tiba datang gitu. Menurutku keduanya itu hal yang berbeda nih. Beda sih. Kalau emosi itu menurutku lebih ke eh, reaksi dari adanya suatu kejadian. Jadi ada suatu kejadian nih, kita bereaksi, nah itu namanya emosi. Nah kalau mood itu lebih ke suasana hati. Biasanya mood terjadi dalam jangka yang panjang. Walaupun dalam beberapa kasus, mood dapat terjadi dalam jangka pendek, seperti gampang berubah dalam jangka pendek, kayak gampang berubah-berubah moodnya, dan biasanya kita sebut dengan mood swing. Sangat mempengaruhi, karena ketika kita sedang merasakan emosi yang positif itu pasti ya, kita akan lebih termotivasi gitu. Kalau menurut aku emosi sama mood ngaruh banget sih sama motivasi. Kalau di aku sih pastinya ngaruh banget sih. Berpengaruh banget sih menurutku. Kayak misalnya nih aku lagi emosi yang buruk, mood aku juga buruk, aku bakal motivasi aku buat ngerjain sesuatu itu bakalan nggak ada. Aku lagi seneng, itu aku bakal lebih bersemangat untuk melakukan kegiatan-kegiatan produktif. Mood dan emosi bagi aku adalah sebuah lapisan awal agar kita bisa termotivasi. Kenapa sih bisa disebut lapisan awal? Karena dengan adanya emosi dan mood, yang pertama emosi dan mood positif, kita akan lebih bisa mendorong diri kita agar lebih termotivasi ke depannya. Kalau dari aku sendiri nggak tahu sih, karena biasanya motivasi aku tuh datang tiba-tiba gitu. Untuk dapat membangun yang namanya motivasi, biasanya aku akan berusaha terlebih dahulu untuk melihat segala sesuatu dalam skop yang lebih luas. Biasanya sesuatu yang bikin motivasiku itu kuat banget itu adalah
impian. Yang pertama itu kita harus punya prinsip yang kuat dulu. Ketika kita berambisi untuk meraih cita-cita atau mengejar sesuatu, itu pastikan bahwa teman-teman memang pengen banget gitu untuk mendapatkan itu. Aku ada nih dari Simon Sinek, ini tentang optimistis ya. Jadi bunyinya gini. Optimist focused on the place they are going. Pessimist focus on the obstacles along the route. To become an optimist, simply look ahead. Ada salah satu kutipan kata dari idola aku, yaitu Renjun, dan itu membuat aku termotivasi. Bunyinya, di dalam hidup, kita pasti menemui banyak sekali penyesalan. Namun, hidup juga tidak sesempurna itu. Ada suatu quotes dari Pak Bob Sadino yang masih saya pegang sampai saat ini, yaitu bunyinya kurang lebih kayak gini. Jangan pernah kamu merasa takut, karena apa yang kamu takutkan itu belum tentu akan terjadi. Whether we like or not, we are puppets of our emotion. We make complex decisions by consulting our feelings, not our thoughts. Against our best intention, we substitute the question, what do I think about this? With, how do I feel about this? So smile. Your future depends on it. By Rolf W. dalam bukunya The Art of Thinking Clearly.